ما جد من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كادمات وأومض البرق في الظلماء من إدامه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق ياهي من أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلالي ولا أرقت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Wa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd, para jamaah pengawasan rutin setiap malam Rabu di Masjid Raudhatul Hikmah Sidoayah, Kecamatan Beji. Saya kemawon ingkang kaula mulyakaken lan mugi-mugi sareng-sareng dibahagiaken kali Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek ingkang kula mulyakaken nglanjutaken pengawasan inggih menika Kitab Qami'ut Tughyan, bahas tentang cabang-cabang iman. Ingkang pundi kula jenengan saya sudah memasuki cabang iman ingkang kaping 60 atau Syu'abatus Sittun. Gini ku khifdhu hukukil azwaj wal aulad. Semakin kula jenengan saya memasuki kewajiban hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak terhadap orang tua. Monggo kita lajengaken kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib alal abai ngatasé pira-pira bapak apa nafaqatul auladi ngingoni pira-pira anak idza saru tatkalane padha melarat sapa aulad wa ajazu lan padha apes sapa aulad utawa lemah anil kasbi saking nyambut gawe dengan alasan lisighorin krana sik cilik au zumanatin utawa lumpuh meskipun sudah besar tapi lumpuh au jununin utawa edan au maraden utawa lara wa hadhihi nafaqatu utawi iki nafkah ikulah tuqad daru ora dipesti fi kasratiha ing dalam akeh nafaqah au qillatiha utawa sidike nafaqah bal hiya balik utawi nafaqah bi qadril kifayati kelawan kadar sak cukupe wa takhtalifu lan beda-beda apa nafqah biki baril auladi sebab gedene pira-pira anak wasigharihim lan cilike aulad wa zuhadatihim lan zuhude aulad wa rughbatihim lan demene aulad wa yajibu lan wajib apa ta'limul adabi mulang
tata krama fi sigharihim ing dalam cilike aulad. Wa taharata lan sesuci, wa sholata lan salat, wa amarahum lan perintah sapa wong tuwa hum ing atase aulad bidzalika kelawan mengkono-mengkono kasebut ba'da tamyizin sawise tamyiz utawa wis pinter ma'atama min sab'i sinina sartane sampurnane 7 tahun. Wa dharbuha lan mukul aulad ala tarki dzalika maring tinggal mengkono-mengkono kasebut fi isri sinina ing dalam 10 tahun. Wa tahdiruhum lan meden-medeni aulad minal kizbi saking goroh wal fujur lan lakuan elek utawa lacut wal fakhsya lan guneman elek wa ghairu dzalika lan yane mengkono-mengkono kasebut fil manhiyati ing dalam pira-pira perkara kang dilarang. Wa min hukuki lan setengah saking pira-pira hak aulad takhsinu ismihim mbagusi jenenge pira-pira anak ibtidaan ing dalam kawitane wa taghyiron lan ngowahi. Para rawuh, para sedherek saya, para ibu bapak jamiah saya ingkang kula mulyakaken, keterangan saking kelanjutan kewajiban atau hak yang diterima, yang harus diterima oleh seorang anak terhadap yang sepah, inggih menika memberikan nafkah kepada putra putrinya. Tentu saja memberikan nafkah ini kadar kegiatan ya, jadi tidak sama. Apabila tiang sepah niku kaya nggih, beda dengan tiang sepah tidak mampu. Niki nafkah niki sehubungan dengan ajuz. Anak niki masih lemah. Dikarenakan lemah dari pekerjaan adil kasbi, nyambut damel lemah. Dikarenakan lisi goriha, karena si cili, karena ada cili mungkin badan nyambut damel ya, sehingga orang tiang sepah niku wajib memberikan nafkah. Atau mboten alit tapi wis gedhe areke tapi zumanatun lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Ini tetap kewajiban daripada tiang sepah au marodin atau dalam kondisi sakit. Nah, nafkah niki tidak bisa disamakan antara anak satu dengan yang lain karena kebutuhan anak satu dengan yang lain tidak sama. Dan ini bagaimana kebijakan daripada tiang sepah. Karena hakikatnya pun ngeten para rawuh, nafkah niku sebenarnya sudah ada. Ampun panjenengan kuatos masalah rezeki. Kula jenengan saya niku lho, rezekine sampun ditaker kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki anak-anak pun juga ditaker. Di Quran sampai disebutkan wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Jangan bunuh anak-anakmu itu karena kamu ketakutan tidak punya apa-apa atau melarat nantinya. Dengan banyak anak maka harus mengeluarkan biaya besar. Nahnu narzukukum, saya yang memberikan rezeki pada kalian, wa iyahum dan mereka anak-anakmu itu. Kangge kula panjenengan saya ingkang tiyang beriman, mboten usah tebih-tebih untuk membuktikan itu semua. Pun sampai areke wonten, areke dorong wonten niku lho pun disiapi nang Gusti Allah. Monggo kita pirsani. Ketika tiang sepah sik durung dadi tiang sepah. Artinya yang nanti menjadi wadah daripada anak niki adalah ibu. Ibu itu sudah tercetak sebelum dia menjadi ibu. Dia masih seorang yang masih perawan atau masih muda.
niku pun sudah disiapi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk akil balik. Seorang perempuan akil balik niku kan, balik niku bahasa Arab artinya balagho. Balagho itu telah sampai. Bahasa Arab dengan menggunakan sighah fi'il madhi. Telah sampai. Apa nih sing sampai niku? Artinya telah sampai perintah yang harus ia laksanakan sesuai dengan janjinya ketika manusia itu sebelum lahir. Kula jenengan sedaya niku pun janji loh, Pak. Pun sumpah nang Gusti Allah. Nggih, ning lali. Bayi itu tidak akan dilahirkan oleh Allah sebelum dia disumpah oleh Allah. Begitu disumpah, alastu bi rabbikum, aku ki pangeranmu ta. Bayi ini jawab, qalu bala, inggih. Qalu bala syahidna. Loh, pun sumpah loh. Mereka sumpah niku diulang-ulang ketika kula panjenengan salat. Inna sholati, sebenarnya salat saya, wa nusuki, dan ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Tuhan semesta alam. Niku sumpah kula jenengan saya sebelum kula jenengan saya dilahiraken. Nggih. Pun begitu kula jenengan saya balik, berarti sudah kewajiban itu sudah turun. Sing asale sembahyang ndak wajib, malah wajib, yang merupakan kewajiban. Makanya diarani balik, balik itu telah sampai. Lah orang yang balik itu dalam tataran hukum adalah tamyiz. Orang itu udah pinter, sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Itu namanya tamyiz. Ya, jadi balik itu adalah telah sampai perintah Allah masuk dan dilakukan kepada orang yang mumayyiz tadi. Lah menurut Imam Syafi'i, lah wong lanang niku memang secara tataran umum wong lanang lek wis ngipi basah, ngipi metu mani niku balik. Lek gak ngipi metu mani sampai dibatasi oleh Imam Syafi'i dengan ijtihadnya pada usia 15 tahun untuk orang laki-laki. Kalau orang perempuan secara umum adalah dibatasi dengan haid. Haid itu bisa 8 tahun, 9 tahun bisa haid. Kalau tidak, maka orang perempuan itu dibatasi sampai pada usia 13 tahun. Gak haid ae, nggih wis balik nih. Tapi balik itu pun oleh Allah nggak serta-merta mau balik ngoten mboten, tapi dikei tondo nang Gusti Allah. Dan tanda-tanda inilah merupakan calon rezekine arek sing nanti akan dilahirkan. Kita bahas yang perempuan aja. Arek wedok sedereng balik ndak ketara sama sekali. Dia itu calon sebagai calon ibu ndak ada sama sekali. Begitu di akil balik, maka sesuatu yang dulunya itu tidak ada muncul satu persatu. Tanda daripada kedewasaan seseorang, kematangan secara secara tubuhnya, olah tubuhnya maupun secara mentalnya. Mulai di antaranya payudara mulai tumbuh. Lah payudara itu untuk apa? Payudara itu adalah untuk calon makanan daripada bayi yang nanti akan dilahirkan oleh sang ibu niki. Bahkan dia belum jadi ibu, calon nih. Sudah langsung otomatis keluar. Semua seperti itu. Ya, orang laki-laki juga sama. Orang laki-laki muni balik ngoten gak ketok karang aku utawa karo lek ngipi basah. Tapi bisa ditandai dengan munculnya sesuatu yang dulunya belum ada. Di antaranya rambut yang dulunya tidak tumbuh, di situ tumbuh. Di antara kaya di ngisor irung niku brengos metu dhewe, jenggote mboro metu dhewe. Terus keluar jakun di mriki, ya.
Kulo menjing jare wong niku mergane biasa lek wong lanang balik suaranya akan membesar. Karena metu salone te mriki. Nah, itu tanda-tanda kedewasaan seseorang yang ditunjukkan oleh Allah dengan bahasa tubuhnya akan berubah. Ya, seiring usianya bertambah. Pun kita bahas tentang masalah nafkah niki. Hati arek niku wis nggawa rezeki dhewe-dhewe. Kalau sekarang anak-anak kita sing kula panjenengan merupakan kewajiban untuk memberikan nafkah, itu hanya titipan Allah kepada kita untuk diberikan kepada anak. Monggo dibuktiaken mawon nek mboten percatos. Nggih. Wong kersane kan sembarang njaluk bukti ya. Sembarang jalur bukti. Ono ayat ngono ae Quran ayat piro iku? Surat opo iku? Lah sing mboten enten begitu. Bahkan guru yang baik enggak seperti itu. Kiai yang baik tidak pernah menunjukkan iki surat iki ya, ayat iki. Mboten, Pak. Karena apa? Ditunjukno niku enten dipun diketerangane di Quran. Mboten tok. Ati murid goleki dhewe. Ketemu akhirnya anak ini memancing untuk lebih pinter mencari dan mencari sendiri. Saat ini mboten nih jaluk enak itu, jaluk langsung mari, jaluk matengan. Bener nggak bener itu? Ya, oke. Saat ini kalau jenengan saya ayo digolek, kita buktikan. Tiang niku Pak, kalau sering tanglet-tanglet tenggene tiang-tiang sepun sepuh. Ya. Panjenengan putrane pinten Pak? Kula 3, jenengan gangsal. Nggih, ketika 3 niku ya napa jenengan? Sakniki pun wis gede-gede kabeh. Nggih nyambut damel nggih, nyambut damel ngoyo nggih. Oh, nggih. Terus mari ngoten. Bareng 3-3ne sampun mentas. Panjenengan nyambut damel sak pancetno, pancet. Oleh kok berkurang nggih. Nggih itu kan nggih pancet pas-pasan mawon. Wayahe nurut akal kan lebih. Karena yang memakan 3 orang ini sudah tidak ada. Kenapa kok pancet aja pendapatannya? Nah inilah bukti bahwasanya rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula jenengan saya mek kongon golek tambahan itu kan ngoten sih. Allah mempersiapkan tambahan-tambahan bagi kula jenengan sedaya. Rezeki sudah takdir nang Gusti Allah, wong iki mati jare kanjeng Nabi ku orang ini gak bakal mati sebelum habis jatah rezekinya. Dari pasar rezekinya mulai dari lahir sampai sekian triliun dari pasar wong sugih masalah. Kalau tidak habis itu enggak mati-mati dia. Tapi masih ada jatah tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sampun sanjang la in syakartum lazidannakum loh. Lek kon syukur tak tambah temenan iki lho, mosok Gusti Allah muni temenan iki lho. Saking apane? Qalilam ma tashkurun, wong sing syukur iku mek titik ngoten lho. Sampai diiming-imingi nang Gusti tak tambah temenan. Tambahan maksudnya tambahan dari apa? Ya dari tadi itu, jatah sudah ditentukan zaman azali dulu. Ditambahin nang Gusti Allah. Itu. Apa niku tok? Waduh wadah. Istaghfiru rabbakum terus Gusti Allah. Jawa sepuro kon nang pangeranmu. Yursilis sama alaikum midrara. Bakal tak kirim hujan yang deras kepada kalian. Rezeki niku Pak gambaran. Midraran wa yumditkum bi amwalin, tak tambah hartamu loh ya. Tambahan dari mana itu? Ya dari tadi. Silaturahim nambah rezeki. Niku semua sudah dijatah nang Gusti Allah. Ada pos-pos untuk tambahan rezeki. Itu sebagai tambahan. Lah kula panjenengan sono jatah. Mereka niku panjenengan ndak boleh mengandalkan dirinya sendiri. Oh boleh kan nyambut gawe, gak kira aku mangan lo. Percaya mek nyambut gawe berarti nyambut gawe itu sebagai alat. Alat kita kula panjenengan saya ikhtiar. Karena Allah niku memberikan ikhtiar adalah merupakan sababiyah wong iki mendapatkan rezeki. Cari Gusti Allah di surat Kahfi ini lho. Likulli syai'in sababa,
Segala sesuatu itu ada sebab musababnya. Fa'atba asbab, tak ikutkan sebab itu. Sebab kon sergap nyambut gawe, sebab itu pula saya berikan kamu rezeki yang banyak. Lho ngoten lho. Tapi tidak boleh percaya 100% dengan itu. Kepercayaan itu hanya kepada Allah. Taslim, pasrah kepada Allah. Makanya wong sing taslim, orang yang masrahkan dirinya kepada Allah adalah seorang yang muslim. Ngerti enggak? Orang yang pasrah hatinya hanya kepada Allah itu namanya muslim. Yakin kepada Allah, dia itu mukmin. Bisa menggabungkan antara taslim dan mukminnya, dia akan menjadi seorang yang muhsin. Ngoten iki. Tadi iki berkane kula panjenengan setotohan iki iman niki. Mari kula panjenengan saya alhamdulillah kula jenengan saya diparingi iman kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena iman Islam itu tidak setiap orang dikasih oleh Allah. Bahkan orang yang dekat kepada Nabi saja belum tentu dikasih kok. Nggih. Pamane kanjeng Nabi itu kurang nopo. Abu Thalib Allah. Ternyata Allah tidak seperti itu. Coba di Quran nih kok. Ya. Jadi istilahnya ojo nopo istilahnya inna hudallah. Sebenarnya hidayah itu dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, jare Gusti Allah. Innaka saat temene sira Muhammad, sebenarnya kamu Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekaligus. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi hidayah itu diberikan Allah kepada siapa saja menurut kehendak Allah. Nabi Muhammad hanya bisa memberikan syafaat, Pak, pertolongan. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Ala kan Nabi Muhammad iso ngekei hidayah, ya Abu Jahal kena hidayah kabeh. Umpamane kabeh niku. Tapi Allah, Pak. Nabi mawon niki enten napa jenenge di napa niku istilahnya kiriman rencang-rencang WA niku nggih. Mungkin jenengan sampun pirsa, mungkin ada yang menerima kiriman itu. Ada seorang Habib Quraisy nggih. Habib Quraisy itu menceritakan pernah dia bertemu seorang perempuan. Dia berbangsa Jerman. Ya. Pertemuan dia di tengah perjalanan ketika menuju pundi ngoten lho. Mungkin jenengan sampun mek kula akan iki. Karena ada cerita ini di belakang ini ada kesimpulan yang baik kangge pelajaran kangge kula jenengan sedaya. Di perjalanan niki ibu niki sekitar usianya di atas 70 tahun. Pun sepuh, Pak. Jilbaban wonge. Numpak kapal di tengah-tengah ibu niki nyopot nang Habib Quraisy niki. Dengan bahasa Arab yang fasih. Gampangane cara Jawa niku jenengan sampean itu siapa? Siapa nama sampean? Manis muka. Siapa namamu? Anak Quraisy. Min aina ji'ta? Dari mana jenengan? Dari mana sampean? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Langsung, Pak, pertanyaannya berubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Oh, sampean dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Indonesia mana? Jakarta. Jawa. Langsung ganti malih wong wedok niki berganti dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa sing Habib dhewe ku kalah alus ya ambek wong iki. Padahal iki dudu wong Indonesia, dudu wong Jawa. Waduh, Habib itu kagum. Hebat sekali tiang niki. Akhirnya lama-kelamaan terus ngomong masalah keagamaan. Wong wedok niku ditanggleti kali Habib niku. Ibu ini sedikit banyak kayaknya ngerti ya tentang masalah agama Islam. Apa ibu pernah membaca Al-Quran? Saya bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, saya hafal Al-Quran. Coba. Tuh, wakil Habib, aku gak hafal. Ben,
Mari ngoten ditanggleti sampai di mana Anda menghafal? Karena ternyata membaca, menghafal Al-Quran tidak cukup mengetahui makna, arti, serta maksudnya. Ternyata harus tahu sabab musabab turunnya Al-Quran dan tafsir daripada Al-Quran itu. Dan saya hafal tafsir Jalalain, Masya Allah. Tambah menteli Habib, ya Allah, subhanallah, hebat sekali orang ini. Terus dikejar terus Habib. Apa betul sampean kalau beri tafsir bagaimana? Ternyata mempelajari Islam itu nggak cukup dengan Al-Quran saja. Dalam praktek Al-Quran itu didorong atau dibongkar lewat sunnah Rasulullah. Berarti sampean membaca hadis bukan sekedar membaca, hafal Bukhari Muslim. Bayangkan. Ternyata Islam gak cukup dengan Al-Quran, dengan tafsirnya, kemudian ilmu hadis dan hadis-hadis sahihnya, tapi juga ternyata dalam Islam itu ada yang namanya tasawuf, membersihkan hati, menjernihkan hati, tujuannya hanya untuk kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Saya buka kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Berkali-kali dia membaca Ihya Ulumuddin, Fadhailul Amal, semuanya dibaca sedaya. Masya Allah, walim wong iki. Ternyata sampai di situ pesawat niku berhenti Pak, enten komando saking napa bagian pramugari nggih biasanya nggih. Pesawat sudah berada di ketinggian sekian dan akan mendarat di bandara ini. Siap untuk kita turun, kita istilahnya pun transit dulu sebelum kita menuju ke sana. Ampun, akhirnya kata takon ya, pertanyaan masih banyak, tapi dihentikan gara-gara niku. Mari ngaten, wis nggo ae, kan kita masih bertemu katanya. Nah, akhirnya pas begitu berhenti, Habib niki ngewangi ibu niki ngedonaken tas-tase. Tas-tase kan didukur ngoten nggih. Nah, dipundhut 1 2 3. Begitu kagetnya Habib niki, ternyata ibu niku dingkluk ngeten niku. Dari balik jilbabnya menyembul kalung salib, Pak. Jarine Habib koyo bledek nyamber pada siang hari pada waktu niku. Luh. Kok Kristen mong iki? Dan salibnya itu bukan salib sembarangan. Ngoten Pak, salibnya khusus kanggo wong sing khusus niku enten Pak. Kawodo. Terus baru tanglet. Begitu lihat pas tapakan moto ningali. Ada apa Habib? Saya mau tanya. Nanti saja Habib. Kita akan transit bersama, kita di hotel yang sama, kita ketemu nanti di lobi bersama, kita ngobrol. Oh, terima kasih. Langsung. Begitu sesuatu sudah dijanjikan, ini cerita, langsung ngajak ketemuan itu di lobi di hotel itu omong-omongan. Tadi sampean tanya apa? Mau tanya apa? Tanya salib itu. Oh iya, salib yang saya pakai ini adalah salib milik ibu saya. Milik ibu saya. Oh, alhamdulillah. Berarti loh, ibu sampean gimana? Ini kenang-kenangan dari ibu saya, dan ibu saya Katolik, Kristen Katolik yang taat. Lalu kemudian saya tanya lagi, lo jenengan sekarang bagaimana? Berarti Anda atau ibu beragama apa? Jawabannya ibu ini Pak kaget. Saya tidak punya agama. Bayang. Loh, sampean sudah mempelajari Al-Quran begini, mempelajari ini. Kenapa sampean gak beragama? Saya ini sudah mempelajari semua agama yang ada, Hindu, Buddha, seluruh agama yang ada di dunia sudah saya ketahui. Tapi kenapa sampean gak memilih yang terbaik, Islam? Jawaban ini Pak, mungkin Tuhan belum membuka hati saya, belum memberikan hidayah sampai saat ini. Inilah yang merupakan pelajaran kaki kulon jenengan soyo. Kulon jenengan soyo iki ndak adik soro-soro ngapalno Quran, ndak adik soro ngapalno hadis,
hadis iki diumet-umet tok. Kadang-kadang gak ro asbabul wurute. Tapi dikai Islam dan iman kula jenengan saya. Lewat wong tua kula jenengan saya sing Islam. Kok coba tiang sepak kula jenengan saya gak Islam, koyo-koyo gak Islam, Pak. Mereka kula jenengan saya tantangan kaki kula jenengan saya itu menata Islam kula jenengan saya, menata iman kula panjenengan saya. Karena hidayah sudah diterima oleh kula jenengan saya. Loh, mereka nikmat yang terbesar adalah iman, nikmat iman dan nikmat Islam. Karena inilah merupakan modal utama menuju kebahagiaan akhirat yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan yang semu kaya dunya niki, Pak. Imam Ali bin Abi Thalib kan ate sanjang niku. Wong lek sik urip iku wong sing melek ngono iku turu. Tapi lek wis mati iku baru ngelilir. Annasu naimun wa idza matu intabahu ngoten. Dari Sayyidina Ali. Sik urip gak krasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah Nggih. Begitu kula panjenengan mati niku mergane kula jenengan so ibadah niku tidak terbatas, Pak. Di Quran disebutkan fa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sampai tiba yakin yang sebenarnya. Yakin yang sebenarnya apa? Ki mati niku. Kita sekarang koyok-koyok kula jenengan saya enggak ada melok enggak ada, oma melok omaku. Montorku. Duwe opoku kabeh. Tapi ketika sudah mati, punya siapa itu? Nak melok duwe. Ya. Ala wis apa gak kula jenengan saya moro gak keblak ngono. Itulah dunia. Berkali kula jenengan saya niku beribadahlah sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai tiba keyakinan yang sebenarnya yaitu kematian itu. Nah, satu di antara keyakinan itu kula jenengan saya yakin terhadap nafkah ini adalah wajib disampaikan dan yakin pula bahwasanya rizki itu sudah ada yang nanggung. Ini Gusti Allah. Mereka kula panjenengan saya niki mek ngladeni Gusti Allah sebenarnya. Tugas kula jenengan saya iki ngladeni Gusti Allah. Ngladeni niku apa? Ibadah, Pak. Wa ma khalaqtul jinna, dan saya tidak akan menjadikan jin wal insan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin manusia kau kayak apa enggak kayak lillah hanya untuk ibadah kepada saya, ngabdi kepada saya, ngenger kepada saya, taat kepada saya. Itu sebenarnya hakikat hidup kula jenengan yang sementara di dunia ini. Makanya dunia sementara aja kan nggih. Sementara, Pak. Turu, Pak. Nanti ketika kula jenengan bangun, selama apapun tidur itu tidak akan lama. Panjenengan tilem awe suwene pinten sih? Enten sing wong sing turu paling tuwuk sinten? Ashabul Kahfi, Pak. 300 tahun lebih turu. Tapi begitu bangun, jawabannya apa? Ya, waduh, turu sedino ngene ya. Kene budal tangi turu cereng, tangi di cereng. Padahal 100 tahun lebih. Padahal 300 tahun itu terus mangsa dilu. Selama di dunia ini juga begitu. Kita tidur di dunia ini seakan-akan begitu kalau jenengan melek, lu ya Allah, kok wis mati aku wisan. Ayo mereka ngomong turu. Ayo monggo-monggo sareng-sareng iman iki toto sareng-sareng. Satu di antaranya kula jenengan mempelajari satu persatu keimanan yang sebenarnya, keislaman yang sebenarnya, semampu kula panjenengan saya, sesuai dengan janji kula panjenengan saya, sumpah kula panjenengan saya dumateng Allah Subhanahu wa taala sebelum kula panjenengan saya lahir. Iki mugi-mugi mawonlah kula panjenengan saya dengan ngaos niki, ngaos teng pundi-pundi, Pak. Kula jenengan saya dalam rangka menata iman lan Islam kula panjenengan saya
Mugi-mugi kaparingan iman ingkang sempurna saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saya berangkat dalam keadaan fitrah. Ketika kula panjenengan dilahiraken, kula panjenengan wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan membawa fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa iman lan Islam yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten kemawon, mugi-mugi pengaosan menika membawa kula panjenengan sedaya dumateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, nyenengaken dumateng kula panjenengan sedaya, nyenengaken dumateng keluarga serta membahagiakan seluruh masyarakat yang ada, dan kula panjenengan sedaya mugi-mugi termasuk tiang ingkang betul-betul muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayy ya qayyum ahyi qulubana wa aslih sha'nana kullaha wanzur ilaina bi aini rahmatika kama nadharta as-salihin min ibadika. Allahumma zidna wa la tanqisna wa akrimna wa la tudhilna wa jammilna bil afiyah was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna minar rasyidin waj'alna من المحبوبين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.